Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Denia Nugra Esa dengan NIM 19016164. Di sini saya telah memilih materi yang akan saya presentasikan pada bagian materi keempat atau pertemuan keempat yang membahas tentang morfem. Nah, di sini pada kesempatan ini saya akan menjabarkan apa saja itu morfem, pengertian dan jenis dan sebagainya. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan pengertian morfem dan contohnya. Morfem adalah suatu gramatikal terkecil yang bermakna. Morfem ini dapat berupa akar dan dapat pula berupa afiks. Bedanya, akar dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, sedangkan afiks tidak dapat. Nah, akar memiliki makna leksikal, sedangkan afiks hanya menjadi penyebab terjadinya makna gramatikal. Selanjutnya, pada bagian morfem, morfem merupakan abstrak dari alomorf atau alomorf yang dapat ada untuk menetapkan satu bentuk adalah morfem atau bukan didasarkan pada kriteria bentuk dan makna itu. Hal-hal berikut dapat dipedomani untuk menentukan morfem dan bukan morfem. Dua bentuk yang sama merupakan sebuah morfem. Contohnya, bulan depan ia akan menikah. Sudah 3 bulan, dia belum bayar uang SPP. Bulan November, lamanya 30 hari. Nah, perbedaannya itu pada bulan. Kata bulan yang digunakan, namun berbeda makna atau tujuannya. Selanjutnya, kata bulan pada ketiga kalimat di atas adalah sebuah morfem yang sama. Dan bentuk yang sama atau lebih bila memiliki makna yang berbeda, merupakan dua morfem yang berbeda. Contohnya, Bank Indonesia memberi 5% per tahun. Dia datang membawa seikat bunga. Kata bunga pada kedua kalimat di atas adalah dua morfem yang berbeda. Nah, pada bank, bunga berarti sebuah uang, atau kalau pada bagian bunga pada kalimat selanjutnya, pada contoh selanjutnya, berarti itu adalah emang sebuah bentuk bunga sekuntum bunga. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, 5 wujud morfem dan contohnya. Pada dasarnya, wujud morfem bahasa itu ada 5 macam. Kelima macam tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu morfem berwujud fonem atau urutan fonem segmental. Berdasarkan hal ini, morfem dapat berwujud sebuah fonem dengan kata lain. Wujud morfem itu dapat berdiri sendiri dari satu fonem atau lebih. Di dalam bahasa Indonesia, bentuk-bentuk seperti i, pa, ter, me, di, an, kan, dan, sangat, dan sebagainya merupakan contoh wujud segmental. Disebut wujud segmental karena morfem-morfem itu dapat disegmentalisasikan. Contoh lainnya dalam kata bermakan. Bagian kedua, morfem terdiri atas gabungan fonem segmental dengan suprasegmental atau prosodi. Sebagai contohnya, urutan fonem atau botar dalam bahasa Toba atau Batak belum mengandung pengertian yang penuh atau maknanya masih meragukan. Urutan fonem tersebut akan jelas apabila ditambah oleh tekanan nada, tekanan pada suku pertama atau kedua. Botar atau botar. Kata pertama bermakna darah, sedangkan kata kedua yaitu anggur. Bagian ketiga, morfem berwujud fonem-fonem prosodi atau suprasegmental. Apabila ada fonem-fonem segmental bersama-sama dengan fonem suprasegmental, maka pengertiannya menjadi rangkap, yakni fonem-fonem suprasegmental menyatakan konsep atau pengertian lain. Contohnya, di dalam bahasa Bugis, bentuk map bermakna mencari batu, sedangkan bentuk mabatu bermakna berbatu-batu. Selanjutnya yang bagian keempat, morfem berwujud gabungan fonem suprasegmental. Yang keempat, morfem berwujud gabungan fonem suprasegmental atau prosodi dan kesuprasegmental atau keprosodian, yakni intonasi atau kalimat. Naik turunnya nada dimanfaatkan untuk membedakan makna. Contohnya bentuk si dalam bahasa Cina belum bisa dikatakan artinya
dalam bahasa Cina belum bisa diketahui artinya sebelum diketahui nadanya. Dengan nada di atas bentuk tersebut berarti lubang, dengan nada naik berarti 10, dengan nada turun berarti sejarah. Yang kelima, morfem suatu bahasa tidak berwujud. Dengan kata lain, suatu morfem bisa berupa kekosongan. Morfem ini hampir tidak disadari oleh penutur awam suatu bahasa. Contohnya, sama, adik membeli sepeda. Kedua, adik menjahit baju. Ketiga, adik menulis surat. Keempat, adik membaca koran. Kelima, adik makan roti. Keenam, adik minum es. Keenam struktur kalimat di atas berpola SPO. Kalimat nomor 1 sampai 4 adalah kata yang mempunyai prefiks men. Prefiks ini tidak dijumpai pada kalimat nomor 6 sehingga dikatakan bahasa tidak berwujud atau morf zero. Kita masuk pada bagian ketiga, prosedur pengenalan morfem. Untuk mengenal morfem secara jeli dengan bahasa Indonesia diperlukan beberapa petunjuk. Ada 6 prinsip yang diperlukan yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pertama, bentuk-bentuk mempunyai struktur fonologi yang artinya atau maknanya sama, merupakan satu morfem. Contoh, baca, membaca, pembaca. Ketiga kata itu walaupun ditambahkan prefiks tetap mempunyai morfem baca sebagai dasarnya. Yang B, prinsip kedua, bentuk-bentuk yang mempunyai struktur fonologi yang berbeda merupakan satu morfem apabila bentuk-bentuk itu mempunyai arti atau makna yang sama. Perubahan bergantung kepada fonem awal, morfem awal yang melakukannya. Contohnya, membawa, menulis, melempar. Bagian C, prinsip ketiga, bentuk-bentuk yang mempunyai struktur ontologis yang berbeda. Sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologi, dianggap atau morfem apabila terdapat distribusi komplementer. Contohnya, berkarya, bekerja, berabang. B, bekerja, berteriak, beserta. Dan yang bagian D, prinsip keempat, apabila ada deretan struktur suatu bentuk berparalel dengan suatu kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem atau morfem zero. Contohnya, Intan memakan ayam, Intan meminum air, Intan menggulai ikan, Intan makan ayam. Kekosongan afiks pada awal kata disebut morfem atau morfem zero. Pada kata mi, ma. Pada kata tadi, memakan, meminum, menggulai, makan. Bagian yang E, prinsip kelima, bentuk kalimat menafsirkan bagaimana makna di dalamnya. Contohnya, Indah membeli buku, buku itu sangat mahal. Indah membaca buku, Indah memakan buku. Satuan buku pada kolom pertama merupakan morfem yang sama karena maknanya sama. Sedangkan kolom kedua, morfem yang berbeda karena maknanya berbeda. Bagian F, prinsip ke-6. Setiap bentuk tidak dapat dipisahkan merupakan morfem. Contohnya, pada kalimat berlari tidak dapat dipisahkan sehingga dikatakan sebagai morfem. Baiklah, kita masuk ke bagian keempat yaitu jenis-jenis morfem. Yang pertama, yang A, berdasarkan sifat kehadiran. Berdasarkan sifat kehadirannya, morfem dapat dibedakan menjadi 3 macam. Adiktif atau tambahan, replatif, penggantian, subtraktif atau pengurangan, dan duplikatif, penggandaan. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dari macam morfem tadi. Macam-macam sifat tadi. Nah, yang pertama, morfem adiktif adalah morfem ditambah atau ditambahkan. Morfem ini biasanya ditempeli atau ditempelkan morfem lain. Meliputi dasar afiks atau prefiks, afiks, konfiks, sufiks, suprafiks, dan pengulangan. Contohnya pun mengaji, berarti dalam kata me, berbaju, ber.
Nah, pada sifat kedua itu morfem subtraktif. Morfem subtraktif adalah morfem yang alomorfnya itu berbentuk dari hasil pengurangan terdapat unsur fonem lain. Contohnya, dari morfem ini dapat kita lihat dalam bahasa Prancis. Misalnya bentuk tit yang berarti kecil, sedangkan t, pti, t gitu, yang digunakan oleh pria. Selanjutnya tuh yang ketiga, morfem replatif. Morfem replatif atau penggantian, yaitu morfem-morfem berubah bentuk atau berbagai bentuk dari morfem asalnya. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan waktu atau perubahan jumlah. Contohnya dalam jamak bahasa Inggris yaitu man, yang terdiri dari jamak n. Yang keempat, morfem duplikatif. Morfem duplikatif adalah morfem yang berupa bentuk ulangan dari morfem atau bentuk dasar yang menimbulkan makna baru. Contohnya batu-batu. Nah, itu bentuk pengulangan. Mainan-mainan. Nah, kita masuk ke bagian B. Berdasarkan posisi kehadiran. Berdasarkan posisi kehadirannya, morfem dibedakan atas morfem yang berposisi, berurutan, bersisip, dan morfem yang terbelah. Yang pertama itu kita akan membahas tentang morfem berurutan. Contoh morfem yang bersifat berurutan dapat dilihat pada kata ber. Tambah pakai tambaan. Berarti ketiga morfem ini berurutan, yakni terdapat sesudah lainnya. Selanjutnya, kedua, morfem bersisip. Contoh dari morfem ini dapat kita lihat dari kata petunjuk. Bentuk tunjuk merupakan bentuk kata bahasa Indonesia di samping kata telunjuk. Kalau diuraikan, maka akan menjadi tunjuk ditambah e. Yang ketiga, morfem terbelah. Contoh dari morfem terdapat kata atau tiganya bentuk kata kehujanan terdiri dari kata kean. Bentuk kean merupakan morfem terbelah karena dalam bahasa Indonesia tidak terdapat kata kehujan. Berdasarkan distribusinya, morfem dalam bahasa Indonesia diklarifikasikan atas morfem bebas dan morfem terikat. Yang pertama, morfem bebas. Contohnya morfem bebas adalah kata duduk, tidur, dan lainnya. Morfem terikat, contohnya morfem terikat adalah urutan afiks dasar. Contohnya ber, me, di, pe, an, se, nya, bergaul, bekerja, dan sebagainya. Yang kelima itu masuk jumlah morfem. Yang pertama, diberlakukan, di, kan, ditambah berlaku. Jumlah morfemnya ada 2 morfem. B, mengimbangi, men, imbangi. Men ditambah imbang ditambah i. Jumlah morfem ada 3. Yang selanjutnya perekonomian. Berarti peran ditambah ekonomi. Jumlah morfemnya ada 2. Lanjut, mempertanyakan. Memperkan ditambah tanya. Jumlah morfemnya ada 2. Selanjutnya pemasukan. Pean ditambah masuk. Berarti jumlah morfemnya ada 2 morfem. Selanjutnya pemasarannya. Peman ditambah pasar ditambahnya. Jumlah morfemnya ada 3 morfem. Yang G, penyederhanaan. Peny pakai y, tambah sederhana, tambah-an. Jumlah morfemnya jadi 3 morfem. Nah, selanjutnya kemungkinan. Ke-an ditambah mungkin, jumlah morfem 2. Lalu pertunjukan. Per-an ditambah tunjuk, jumlah morfem 2. J, pelatihan. P-an ditambah latih, jumlah morfemnya 2. Sekian presentasi saya mengenai materi morfem yang terdapat pada pertemuan keempat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.